tentang larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka pada halaman 146. Tafadhol. Kepada Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Wa tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Pembahasan lanjutan yang nanti akan dibahas oleh penulis ini berkaitan dengan masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara tema tauhid adalah kajian tentang masalah ibadah di kuburan. Sebelum kita bahas ini, terlebih dahulu kita akan memberikan peta tentang kajian masalah keyakinan atau kajian masalah akidah. Baik. Jadi pembahasan tentang masalah keyakinan, kajian tentang keyakinan. Ada dua secara umum ya. Yang pertama adalah kajian masalah akidah. Kajian seputar masalah akidah ini membahas beberapa hal. Yang pertama adalah rukun iman. Walhamdulillah sudah kita selesaikan. Mulai pembahasan tentang iman kepada Allah, para malaikat, sampai takdir. Semuanya sudah kita bahas di kajian tentang buku ini. Semoga Bapak Ibu masih ingat catatan-catatan dulu ya. Yang kedua, pembahasan tentang masalah ghaibiyat. Hal-hal gaib yang diberitakan oleh Al-Quran maupun hadis. Seperti tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, pembahasan tentang alam kubur, kemudian kejadian-kejadian di akhir zaman yang pernah diberitakan oleh Nabi SAW. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kita sudah menyinggung beberapa tanda hari kiamat. Berikutnya adalah pembahasan tentang masalah akidah, masalah yang menjadi titik sengketa, masalah yang menjadi titik sengketa antara Ahlus Sunnah dengan kelompok menyimpang. Kelompok menyimpang beragam ya. Seperti titik sengketa antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dengan Ahlul Kalam, dan yang lainnya.
Di situ kita membahas tentang masalah mengusap khuf. Termasuk juga pembahasan yang terakhir kaitannya dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Yang ini menjadi titik sengketa 3 kelompok antara Khawarij, Syiah, dan Ahlu Sunnah. Baik, 3 hal utama ini yang menjadi pokok bahasan masalah akidah. Yang kedua adalah kajian masalah tauhid. Kajian masalah tauhid ini berkaitan dengan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Terutama penekanannya pada tauhid uluhiyah. Penekanan pada tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Karena bagian inilah yang paling banyak dilanggar oleh umat manusia. Banyak di antara mereka yang mengaku Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, tapi di saat yang sama dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadatan. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang bahaya syirik, tentang macam-macam syirik dan bahayanya. Yang ketiga adalah potensi atau perbuatan yang berpotensi sebagai pengantar kesyirikan. Karena itu bisa menjerumuskan orang untuk berbuat dosa syirik. Lalu berikutnya pembahasan tentang hak-hak Allah yang tidak boleh dilanggar dan kasus pelanggarannya banyak di masyarakat. Nah, kajian seperti ini yang banyak kita singgung di masalah kajian tauhid. Kitab Tauhid itu membahas di bagian ini. Penekanan tentang tauhid uluhiyah, kemudian pengenalan tentang aneka syirik dan bahayanya, lalu perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai pengantar kesyirikan, dan hak-hak Allah yang tidak boleh dilanggar. Misalnya mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Atau orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Atau misalnya ada orang yang bertawassul dengan Allah untuk meminta dunia. Jadi minta dunia, tapi menyebut wajah Allah, itu terlarang dalam syariat kita. Karena terlalu tinggi menggunakan wajah Allah, nama Allah, tapi ternyata hanya digunakan untuk minta dunia. Baik. Untuk kajian masalah akidah, di buku prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah kita selesaikan. Poin ini sudah selesai ya. Berikutnya kita mau mengkaji di bagian tauhid. Pembahasan pertama yang mau diangkat oleh penulis adalah tentang larangan membangun masjid. Larangan membangun masjid di atas kuburan. Larangan membangun masjid di atas kuburan. Baik. Dan ini kalau kita lihat di kajian masalah tauhid, kira-kira di bagian mana itu? Ini kita kasih nomor saja ya. Kita kasih nomor nih. Ada A, penekanan masalah tauhid uluhiyah. B, pengenalan macam-macam syirik dan bahayanya. C, perbuatan yang berpotensi sebagai pengantar kesyirikan. D, hak-hak Allah yang tidak boleh dilanggar. Kira-kira kalau kajian tentang larangan membangun masjid di atas kuburan, itu kajian yang mana? C, perbuatan yang berpotensi
mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, sebagai pengantar seperti ini, ada bahaya. Maka di sana ada pengantar bahaya. Lalu di sana ada area aman. Sudah? Sesuatu yang berbahaya, maka akan ada space sebagai pengantar bahaya. Dan ada area aman. Kalau ini adalah sebuah kandang macan, kira-kira orang boleh nonton di mana? Kalau ini kandang kelinci, begini, oh jangan kelinci ya, monyet misalnya. Yang ini kandang macan, yang ini kandang kelinci. Kira-kira orang yang mau nonton, jaraknya sama nggak antara yang mau nonton kandang macan dengan yang mau nonton kandang kelinci atau kandang monyet? Ya, kandang macan nontonnya di sini boleh, kandang monyet nonton di sini. Sama atau beda? Beda. Kenapa dibedakan? Yang ini punya potensi bahaya lebih besar, sedangkan monyet potensi bahayanya lebih kecil. Sehingga semakin besar potensi bahayanya, orang akan memasang pengaman lebih serius. Baik. Ini adalah runway pesawat. Yang ini rel kereta. Kalau sama-sama datang, anggaplah ini pesawat ya. Kalau sama-sama datang, di posisi mana orang boleh bertahan? Kalau di rel kereta kan sekian sudah boleh ya. Yang penting jangan melewati garis kuning. Di pesawat boleh nggak di sini? Pesawatnya mau datang. Kenapa nggak boleh? Hah? Dengan instalasi air, jarak amannya sama atau beda? Ya, beda. Mana yang lebih butuh jarak aman lebih luas? Instalasi listrik. Dan demikian seterusnya. Baik. Dosa kecil, dosa besar, dosa syirik. Di masing-masing ini ada jarak aman. Syariat memberikan untuk dosa syirik jarak aman paling jauh. Pokoknya jangan kamu dekati syirik. Apapun itu. Nah, ini kan tidak sampai syirik, tetap nggak boleh. Sehingga kalau ada pesawat landing atau pesawat mau parkir, orang misalnya bertahan di depan itu, dia akan dimarahi. Loh, nggak kena kok, saya sudah ngukur nggak kena, tetap nggak boleh, kamu harus di sini. Karena di bagian itu sudah wilayah yang sudah masuk ke area jarak aman. Kamu berada di area jarak aman, kamu harus di luar jarak aman. Sehingga tetap dilarang. Orang tidak akan beralasan, yang penting kan nggak kena. Kereta api datang, jarak line kuning itu kurang lebih cuma setengah meter. Orang berdiri di line kuning itu tidak boleh, dia harus berada di dalam garis kuning. Karena di area itulah posisi aman seseorang untuk berdiri. Walaupun misalnya bisa jadi dia memastikan, saya aman di sini, nggak kena, bukan masalah itu.
Di area jarak aman itu tidak boleh ada seorang pun bertahan di sana. Dosa besar juga sama, ada jarak tersendiri, dosa kecil juga ada jarak. Dan masing-masing jarak amannya beragam. Nah, disinilah kadang orang itu nggak mau terima. Kenapa kok nggak boleh? Kan nggak sampai menyembah kuburan. Iya, kami tahu. Kau memang tidak menyembah kuburan, tapi perbuatanmu dilarang oleh syariat sebab ini berada di jarak aman untuk kau agar bisa lebih aman dari perbuatan syirik. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah pengantar seperti ini bagi mereka yang sudah terbiasa mendengar dakwah tauhid sangat mudah untuk diterima. Tapi bagi mereka yang masih susah untuk meninggalkan praktek klinik dan seterusnya, dia di sini, iman saya kan nggak kepengaruh, saya masih mukmin. Lama-lama masuk ke sini tanpa sadar dan dengan alasan saya tidak syirik. Padahal dia sebenarnya sudah masuk ke dalam kubangan dosa syirik. Tapi dia tetap beralasan saya belum melakukan perbuatan syirik. Area syubhat itu dihindari. Karena orang kalau tidak menghindari area syubhat, dia akan masuk ke area hitam. Sehingga kamu harus berada di wilayah yang putih. Kalau abu-abu, jangan hindari abu-abu. Kalau tidak, kau akan tersedot untuk masuk ke wilayah yang hitam. Dan betapa banyak orang yang merasa aman dari perbuatan syirik, dia sendiri adalah pelaku kesyirikan. Sekarang kita akan lihat keterangan di buku. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan hal ini merupakan kesesatan dalam agama dan mendatangkan laknat Allah Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rupaka, tahu rupakan? Rupaka, foto berhala, berhala-berhala yang ada di dalamnya, gambar. Selanjutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salihu awir rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah suatu kaum apabila ada seorang hamba yang soleh atau seseorang yang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid atau tempat ibadah dan mereka membuatkan di dalam tempat itu gambar-gambar. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Cukup jelas apa yang disebutkan dalam hadis ini yang menegaskan larangan untuk membangun masjid di atas kuburan atau kebalikannya menguburkan orang mati di masjid. Bukan yang nggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Berarti kalau memakamkan orang mati di masjid boleh. Terus apa bedanya? Maksud dari hadis ini adalah masjid dan kuburan itu dipisahkan. Masjid dan kuburan itu seharusnya dipisahkan, bukan digabungkan. Sekarang kita akan lihat berikut ini. Aturan syariat terkait kuburan.
Kalau kita perhatikan, syariat memberikan aturan terkait kuburan itu sangat lengkap. Saya tulis sangat lengkap. Sampai sebagian ulama atau sebagian talibul ilmi menegaskan bahwa hukum asal masalah kuburan itu tauqifiyah, nunggu dalil. Tauqifiyah itu artinya semuanya harus punya dalil. Bahasa kita ya ibadah mahdhah. Sampai ada sebagian talibul ilmi, sebenarnya beliau termasuk ceramahnya banyak sekali ya, disampaikan siapa namanya? Jadi beliau menyebutkan As-Suaidan kalau nggak salah, Syekh Walid As-Suaidan. Syekh Walid As-Suaidan itu menyampaikan bahwa urusan kuburan itu sifatnya tauqifiyah, bahasa kita ya ibadah mahdhah. Karena saking lengkapnya urusan dalam masalah kuburan. Coba kita urutkan ya, seperti apa aturan syariat terkait kuburan. Yang pertama terkait orang mati. Terkait orang mati. Aturan syariat terkait kuburan untuk manusianya, untuk mayit. Saya tulis terkait mayit, orang mati. Pertama, mayit wajib ditangani dengan tata cara khusus. Mulai dari apa? Dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dimakamkan. Baik. Sehingga mayit ditangani dengan cara khusus. Yang kedua, ada arahan dalam pembuatan makam. Sehingga makam itu nggak boleh asal. Yang penting diuruk. Nah, itu nggak boleh. Kayak kucing nguruk kotoran itu kan yang penting diuruk. Tapi manusia tidak demikian. Manusia diajari untuk menguburkan orang yang mati di aturan tertentu. Harus dalam. Kemudian ada syak dan ada lahat. Dibuat liang lahat. Kemudian ditutup dengan papan. Setelah itu diuruk dan seterusnya. Menghadap kemana kuburan itu ada aturannya. Sehingga nggak boleh asal-asalan. Iki kuburannya madhep neng di wes melu arah mata angin aja. Nah, bisa nggak kayak gitu? Bisa? Nggak bisa. Arahnya pun ada aturannya. Coba kuburan agama mana yang arahnya ada aturannya selain Islam? Kita ketika memakamkan jenazah, arah makamnya ada aturannya. Ada arahan dalam pembuatan makam. Sehingga tidak boleh asal-asalan. Kemudian yang ketiga, ada aneka larangan. Ada aneka larangan saat memakamkan. Saat memakamkan dilarang bawa obor. Dilarang bawa apa lagi? Yang tidak boleh. Yang ada dalilnya dilarang bawa obor, dilarang teriak-teriak ketika memakamkan. Kemudian tidak perlu dipayungi. Karena jenazah dia dipayungi oleh amalnya, bukan dipayungi oleh payung buatan manusia. Di situ ada saat memakamkan. Wanita tidak boleh ikut serta dalam pemakaman. Nah, adanya aturan semacam ini menunjukkan betapa ketatnya aturan terkait masalah penanganan jenazah. Yang kedua, aturan terkait kuburan. Terkait kuburan itu sendiri. Pertama,
ada arahan untuk bentuk kuburan, sehingga kuburan dibuat menggunduk, tidak boleh dilepo, tidak boleh dipasangi kijing. Kuburan dikasih penanda. Itu adalah arahan terkait bentuk kuburan. Yang kedua, ada larangan-larangan untuk bentuk kuburan. Seperti apa? Tidak boleh dikijing, tidak boleh dilepo. Kuburan tidak boleh dikasih tulisan-tulisan. Jadi kalaupun untuk penanda saja, hanya boleh nama saja, lalu ditaruh di salah satu nisan. Tidak boleh dipasangi cungkup. Yang ketiga, larangan dalam menyikapi, larangan dalam bersikap terhadap kuburan. Misal, tidak boleh duduk di atas kuburan. Nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri di atas kuburan, nggak boleh ngelangkai kuburan, tidak boleh mengencingi kuburan, karena itu tindakan tidak sopan. Jadi syariat sendiri sudah mengatur bagaimana cara bersikap dengan kuburan. Yang ketiga, perlindungan tauhid terhadap potensi syirik karena kuburan. Nah, di sini ada larangan bangun masjid. Kemudian yang kedua, larangan sholat di kuburan. Dan aneka larangan-larangan yang lainnya dalam rangka untuk melindungi tauhid terhadap potensi syirik karena kuburan. Baik. Dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa aturan syariat terkait kuburan itu sangat lengkap, sangat detail. Bahkan sampai menjadi satu buku yang ditulis oleh beberapa ulama seperti Syekh Albani, punya buku judulnya Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar masalah jenazah. Ya, mungkin Anda bisa cari agama mana yang punya aturan tentang masalah jenazah demikian lengkap selain dalam agama Islam. Sudah? Oleh karena itu, jika aturan syariat telah lengkap dalam masalah kuburan, maka jangan melibatkan budaya. Sehingga di situ untuk urusan kematian, maka jangan libatkan budaya. Sebab budaya ketika sudah dilibatkan dalam urusan kematian, nanti jadinya apa? Tahayul dan khurafat. Saat budaya terlibat dalam urusan kematian, maka ini menjadi sumber tahayul dan khurafat. Contohnya apa, Pak? Gawakno degan. Kenapa kalau nggak pakai degan? Engkau ndak ngelak. Engkau nek mayite ngelak terus mulai pripun? Loh, jarene malah kangen ketemu mayit. Apalagi? Gawakno kembang, sawuran. Apa sih tujuannya itu? Ada apa ini?
beras kuning, dikasih duit receh, dikasih kembang, sawur-sawur. Apa tujuannya? Oh, iki minangka sedekah terakhir sepanjang jalan. Sedekah kok buang-buang. Ini tabdzir, orang sebut mubadzir ini. Dibuang-buang berasnya. Tidak tepat sasaran. Seharusnya bukan dibuang-buang, kasihkan fakir miskin. Ya biar dimakan ayam. Kalau dimakan ayam, kasihkan ke kandang ayam. Jangan malah di tengah jalan. Dan mereka beralasan dengan logika setelah mereka melakukan perbuatan yang tidak masuk logika. Jadi saat praktek perbuatannya itu nggak masuk logika, nggak pakai akal, sawur-sawur itu ya. Tapi ketika dinasihati, logikanya keluar. Logika dijadikan sebagai alat untuk beralasan perbuatan yang tidak logis. Nah, perbuatanmu apa kayak gitu? Mana ada sawur-sawuran untuk ngasih makan ayam? Kalau ngasih makan ayam di mana? Kandang ayam. Nah terus ono duit itu apa? Yaitu sedekah, duit raja. Ambok 50.000. Jangan cuma 100, 200. Berapa? 50.000 kan? Begini kan? Sehingga nanti yang ikut ngangkat jenazah semangat untuk memperebutkannya. Kalau mau serius, sedekah. Nah, apalagi? Bawa obor. Apa fungsinya bawa obor? Ini sebagai penerang jalan menuju ke tempat pemakaman. Ya ora usah obor. Sudah terang benderang matahari. Ya iki minangka. Jadi pakai alasan filosofi yang enggak masuk akal dibuat seperti masuk akal. Padahal hasilnya perbuatannya tidak masuk akal. Dan seperti itu selalu ada orang yang percaya. Terus apa lagi? Jenazahnya diangkat, anaknya kon telusupan. Apa namanya? Telusupan, ya. Apa fungsinya ini? Maksudnya apa itu? Gak tahu. Gak pernah ngikutin kayak gitu. Ini dalam rangka kebaktian anak kepada orang tua yang terakhir. Mau telusupan kok kebaktian? Gendang dimakamkan itu. Jenazahnya sudah pengen segera dimakamkan. Dan seterusnya. Makanya di tempat kita, kalau budaya sudah terlibat dalam urusan kematian, urusan kuburan dan seterusnya, bisa dipastikan akan menjadi sumber tahayul dan khurafat. Disiram air kembang, digawakno napa malih? Kelapa, terus napa malih, Pak? Kunyit, kencur barangnya. Tinggo napa niku? Ya, intinya kita semuanya tahu semua itu gak masuk akal. Dah? Itu dilepas, diuculi, diisi lemah. Sehingga diambil tanah, dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu dimasukkan ke mulutnya tanahnya. Nah, kenapa? Biar dia sudah tidak lagi butuh dunia. Mulutnya disumpel tanah. Kalau nggak diuculi gimana? Wah, engko dadi pocong gentayangan karena pocongnya belum dilepas. Memang melepas pocong termasuk dianjurkan. Melepas ikatan kain kafan itu dianjurkan. Tapi bukan berarti kalau tidak dilepas dia akan gentayangan karena belum dilepas. Nah, semua itu adalah sumber tahayul yang terjadi di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, dalam perjalanan syirik, dalam perjalanan sejarah syirik, dalam perjalanan sejarah syirik itu pasti melibatkan
orang mati. Arwah orang mati. Selalu seperti ini. Sehingga kalau kita lihat misalnya syirik pertama di muka bumi ini terjadi pada siapa? Syirik pertama di muka bumi umat Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Syirik pertama di muka bumi terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu beberapa orang soleh yang mereka disembah oleh umatnya Nabi Nuh. Coba kita lihat di surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Di surat Nuh ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Tuhan Wad, Tuhan Suwa', Tuhan Yaghuth, Tuhan Ya'uq, dan Tuhan Nasr. Siapa Pak nama-nama ini Pak? Coba kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan wa hadhihi asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Wat, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Suwa' itu adalah nama-nama berhala yang dimiliki oleh umatnya Nabi Nuh yang mereka sembah selain Allah. Lalu beliau membawakan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du." Yang menjadi berhala di tengah masyarakat Arab yang merupakan kaumnya Nabi Nuh setelahnya. Wat fakanat likal. Wat milik, jadi masyarakat Arab menyembah berhala-berhala itu setelah Nabi Nuh. Wat ini disembah oleh Bani Kalb di Daumatul Jandal. Suwa menjadi berhalanya suku Hudzail. Yaghuth menjadi berhalanya suku Murad. Kemudian Bani Ghatif di daerah Julf dekat Sabak. Ya'uq menjadi berhalanya suku Hamdan. Nasr menjadi berhalanya suku Himyar, keluarga atau keturunan Dzikila. Lalu kata Ibnu Abbas, wahia asma'u rijalin salihin, itu adalah nama-nama orang-orang soleh di antara kaumnya Nabi Nuh. Saat mereka mati, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat prasasti di tempat ibadah mereka dan diberi nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, akhirnya dilakukan. Awalnya tidak disembah sampai ketika generasi pertama sudah hilang, generasi berikutnya menyembahnya. Jadinya apa ini? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, syirik pertama di muka bumi terjadi karena pengagungan arwah orang soleh. Pengagungan arwah orang soleh yang sudah mati. Nah, cerita syirik yang berikutnya adalah syirik di zaman Ibrahim. Syirik di zaman Ibrahim itu mereka meyakini bahwa orang mati akan arwahnya berada di luar angkasa.
lalu menjadi benda-benda langit. Sehingga mereka meyakini arwah si A jadi bintang ini, arwah si B jadi bintang ini, arwah C jadi bintang ini. Makanya mereka punya anggapan bahwa Tuhannya adalah bintang-bintang itu. Ada bintang A, bintang B, ada dewa matahari, ada dewa bulan, dewi bulan ya. Ada dewa bintang A, dewa bintang B dan seterusnya. Itu syirik di zaman Nabi Ibrahim. Karena itu saat Allah bercerita tentang debatnya Ibrahim bersama kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ibrahim berdebat dengan menyebutkan apa? Aneka benda-benda langit. Coba kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana debatnya Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-An'am Allah taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin." Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar beliau menjadi orang yang yakin. Lalu beliau berdebat dengan kaumnya. Falamma janna alaihil lail, ketika sudah masuk waktu malam, ra'a kaukaba, Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kemudian Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, begitu bintangnya hilang, Ibrahim mengatakan, aku enggak suka sama yang hilang. Masa Tuhan kok hilang? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika Ibrahim melihat bulan purnama, Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala, begitu bulannya tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ibrahim mengatakan kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku akan jadi orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika Ibrahim melihat matahari bazighatan bersinar terang, Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Hadza akbar, ini paling besar. Falamma afalat, begitu matahari tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Baik, jangan dipahami ayat ini Ibrahim sedang nyari Tuhan. Itu salah besar. Pak, itu Ibrahim sedang bereksperimen untuk mencari Tuhan. Subhanallah. Dari mana kamu tahu? Ya itu kan Ibrahim bilang ketika lihat bintang seperti ini. Ibrahim kira-kira melihat bintang, bulan, dan matahari itu sejak kapan? Hah? Sejak kecil. Bukan sejak beliau dalam posisi sudah dewasa seperti ini. Ketika melihat matahari, kayak baru pertama lihat matahari. Oh, ini Tuhanku. Kayak baru pertama lihat matahari. Mana ada orang kayak gitu? Ketika melihat bulan, oh ini Tuhanku. Apa Ibrahim baru pertama kali lihat bulan ketika itu? Kalau ketika melihat bulan langsung disebut Tuhan. Namun yang dimaksud di sini adalah Ibrahim sedang memposisikan dirinya ketika berdebat dengan kaumnya. Andaikan aku seperti kalian, saat lihat matahari disebut dewa matahari, lihat bulan, dewi bulan, lihat bintang ini, oh itu dewa bintang A, dewa bintang B. Apa-apaan ini? Padahal itu semuanya akan hilang. Bagaimana mungkin ketika kalian butuh waktu malam yang menyembah dewa matahari, oh tunggu besok siang dia baru datang. Dewanya baru datang besok siang. Padahal butuhnya malam. Ya kamu minta kepada dewa bulan, bulannya belum terbit. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Ibrahim. Jadi kaumnya itu menyembah arwah. Dalam keyakinan mereka, arwah itu di mana? Arwah itu di mana? Di benda-benda langit tadi. Tapi Pak, kenapa Ibrahim menghancurkan berhala? Nah, berhala itu sebagai representasi dari benda-benda langit tadi.
Ini berhala dewa matahari, ini berhala dewi bulan, ini berhala A, berhala B. Dan jumlahnya banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Makanya berhalanya ada yang paling besar dan ada berhala sekitarnya yang lebih kecil-kecil. Ini mewakili dewa-dewa yang ada di atas tadi. Nah, sesajian yang mereka lakukan adalah dengan menyembah berhala-berhala tadi sebagai keyakinan ini adalah leluhur-leluhurnya yang diagungkan. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Di posisi inilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa dalam perjalanan secara syirik selalu melibatkan arwah orang mati. Yang ketiga, syirik ahli kitab. Syiriknya ahli kitab seperti yang disebutkan di buku ini ya. Nabi SAW mengatakan, lihat di halaman 146. Ulaika qaumun idza mata fihimul abdus saleh. Mereka itu adalah sekelompok orang yang apabila ada hamba yang soleh mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membuatkan masjid di atas kuburannya. Lalu dibuatkanlah gambar-gambar tadi. Nah, gambar di masa silam bisa maknanya berhala, bisa maknanya gambar lukisan tangan. Gambar lukisan tangan yang bentuknya seperti tokoh yang disembah tadi. Yang mati siapa? Fulan. Dibuatlah gambarnya Fulan. Nah, di atas kuburannya dikasih gambar itu. Nah, sekarang kan tren seperti itu ya. Di kuburan dikasih foto. Di kuburannya dikasih foto. Fotonya di figura kasih kaca. Ditaruh di kuburan. Atau setidaknya fotonya dibawa saat pemakaman. Nah, seperti ini kita nggak boleh tiru-tiru. Itu budaya ahli kitab. Itu budaya ahli kitab. Sehingga kaum muslimin punya cara yang berbeda. Apa? Kalau makamkan jenazah, iringi dengan banyak doa. Ya memang kita juga perlu mendoakan, tapi foto tidak apa-apa. Kata siapa tidak apa-apa, jangan diikuti. Cukup perbanyak doa. Sehingga acara-acara ubo rampe, sambutan-sambutan terlalu panjang, itu terlalu merepotkan. Cukup apa? Doa saja. Baik. Sekarang lihat di footnote. Di kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadhi al-Quburi Masajid disebutkan, tidak boleh sholat menghadap kubur. Hal ini adalah larangan tegas dari Nabi SAW. La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat dengan menghadap ke arah kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Sehingga konsekuensinya tidak boleh sujud di atas kuburan. Demikian pula tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Baik. Selanjutnya, dalam keterangan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau mengatakan, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Sudah? Beralih ke keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam Qaulul Mufid, Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, siapa yang mengubur seseorang di dalam masjid, maka harus memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid, taruh luar. Yang kedua, siapa yang mendirikan masjid di atas kuburan, maka ia harus membongkarnya. Jadinya gimana?
mana yang lebih dulu silakan bertahan. Di sini Pak, dulu kuburan Pak. Setelah itu ada orang bangun masjid di situ, bongkar masjidnya. Di sini dulu masjid Pak, tiba-tiba ada orang yang memakamkan jenazahnya di pelataran masjid, terus diikuti oleh orang lain, akhirnya malah jadi kuburan. Halaman masjid jadi kuburan. Bongkar itu kuburan-kuburan tadi. Makanya berwasiat untuk dimakamkan di kuburan, ini wasiat, dimakamkan di masjid, ini wasiat yang salah. Tolong nanti saya dimakamkan di sebelah barat Masjid Al-Hidayah. Boleh? Tidak boleh. Karena di sini bukan lahan makam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, siapa yang mendirikan masjid di atas kuburan, maka dia harus membongkarnya. Karena praktik seperti ini termasuk dosa besar. Disampaikan pula oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyah, ensiklopedi larangan-larangan syariah. Beliau menyebutkan, menjadikan kubur menjadi tempat ibadah termasuk dosa besar, dengan sebab orang yang melakukannya mendapat laknat Allah, seperti yang dilakukan oleh ahli kitab tadi. Yang kedua, orang yang melakukannya disifati dengan sejelek-jelek makhluk. Nabi SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah. Yang ketiga, praktek ini meniru kebiasaan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan meniru mereka hukumnya haram. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Lalu muncul pertanyaan yang terakhir sekarang. Setelah kita bahas semua tadi ya, ada banyak keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait pemisahan antara masjid dan kuburan. Pemisahan antara masjid dan kuburan. Muncul pertanyaan. Masih bertahan? Masih ya? Ada yang mau pulang? Kita bahas ini. Bagaimana dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Pertanyaannya, di mana makam beliau? Di mana makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Bukan, tulis dulu ya, bukan di Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid. Baik. Kenapa Nabi SAW dimakamkan di rumah Aisyah? Boleh kasih kuis. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah? Ada dua alasan. Satu, angkat tangan dulu. Bapak-bapak ya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah, snack. Insyaallah. Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal, satu, dan beliau meninggal di rumah Aisyah. Yang kedua, silakan. Mencegah adanya praktek kesyirikan di makam Nabi. Apa hubungannya? Tempat ibadah. Ya, jadi dimakamkan di dalam rumah Aisyah untuk alasan keamanan. Jadi, di mana Nabi SAW dimakamkan? Di rumah Aisyah, bukan di dalam masjid. Mengapa dimakamkan di rumah Aisyah, kok bukan di dalam masjid? Alasan yang pertama, untuk keamanan. Anda bisa bayangin ya,
Kalau makam Nabi SAW itu dibiarkan bebas terbuka, tanahnya habis, Pak. Dijukui, dikerui. Tanahnya habis. Sehingga orang akan berebut untuk mengambil tanah makam Nabi SAW. Dipakai apa? Bawa pulang, dijual. Tanah makam Nabi SAW. Laris itu. Ada yang dipakai jimat, ada yang dipakai obat, dan seragam pemakaian. Tapi tanah makam Nabi SAW tidak boleh diambili. Baik, agar tidak disalahgunakan orang. Yang kedua, karena beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal, di tempat beliau wafat. Sehingga saat beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka di tempat itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah yang secara fisik masuk bagian dalam masjid. Masuk bagian dalam masjid. Sehingga sekarang makam itu ada di dalam masjid. Sekarang makam itu ada di dalam masjid. Secara fisik masuk bagian dari masjid. Nah, terus jawabnya gimana nih, Pak? Kan fisiknya di dalam masjid. Maka kita jawab di sini. Bedakan antara fisik dan status. Ada fisik, ada status. Baik. Toilet masjid itu di dalam atau di luar masjid? Toilet masjid itu di dalam masjid atau di luar masjid? Misalnya toiletnya ditaruh di mihrab. Sebelah mihrab ada toilet. Atau di sebelah kanan kiri gedung utama ada toilet. Itu di dalam masjid atau di luar masjid? Di dalam atau di luar? Ya. Secara hukum di luar. Secara hukum di luar. Kenapa, Pak, kok secara hukum di luar? Karena kalau itu di dalam, terus kita kencing di situ, berarti kita sama seperti badui zaman dulu yang kencing di dalam masjid. Berarti boleh nggak kencing di situ? Boleh atau tidak? Ini mihrab ya. Sebelah kanan dan kirinya ada toilet. Kan banyak sekali ya. Toilet ditaruh di mana? Mihrab. Memanfaatkan tanah kosong. Karena mihrabnya agak menonjol. Kanan kirinya, kanan toilet putri, kiri toilet putra. Masya Allah. Sudah. Kencing di situ masuk kategori apa? Kencing di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar. Kenapa? Karena statusnya di luar masjid. Walaupun secara fisik menyatu dengan masjid. Jadi ada satu wilayah yang dia menyatu dengan kita, tapi wilayah itu bukan wilayah dengan kita, bukan wilayah kita. Nah, contohnya ada, Pak, di sekitar kita. Oh, banyak sekali. Misalnya, ada bagian wilayah negara tertentu, tapi dia berada di negara yang lain. Ada nggak? Punyanya Australia itu pulau apa yang ada di Indonesia? Pulau itu dekat dengan Pulau Jawa di Indonesia. Tapi secara teritorial itu masuk wilayah Australia. Ada misalnya pulau dekat dengan Indonesia, tapi dia masuk wilayah Malaysia. Bahkan ada sebuah kecamatan, dia masuk wilayah Bantul, tapi terpisah dari Bantul. Banguntapan.
Banguntapan itu menjorok ke dalam, nanti ketutup kota gede. Padahal kota gede dia masuk wilayah Jogja, Banguntapannya masuk wilayah Bantul. Jadi secara fisik bisa jadi di dalam A, tapi statusnya di luar A. Itu banyak. Maka dari situlah makam Nabi SAW secara fisik menyatu dengan masjid, tapi status di luar masjid. Di sini Anda boleh tulis makam Nabi SAW fisik menyatu dengan masjid, tapi statusnya gimana? Di luar masjid. Statusnya di luar masjid. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Nah insyaallah dengan ini akan bisa menjawab aneka komentar orang yang ingin mempertahankan budaya masjid digabung dengan kuburan, seperti yang banyak kita jumpai di masyarakat, dengan beralasan bahwa makam Nabi SAW ada di masjid, padahal makam Nabi SAW di luar masjid. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kajian pada pagi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab nih. Sebelum kita baca pertanyaan dari para ibu-ibu, monggo kalau ada teman-teman yang langsung bertanya. Monggo Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nabi dimakamkan di tempat beliau wafat. Ini merupakan tradisi atau disyariatkan? Tradisi atau menjadi syariat? Menjadi syariat. Tradisi siapa maksudnya, Pak? Tradisi mungkin tradisi di Arab sana Arab. atau iya. Ada pertanyaan, Nabi SAW dimakamkan di tempat beliau wafat. Apakah ini budaya Arab ataukah ini menjadi syariat? Jawabannya, ini syariat yang khusus untuk Nabi. Para Nabi, mereka dimakamkan di tempat di mana mereka wafat, khusus untuk para Nabi. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Pada saat mereka berbeda pendapat di mana Rasulullah SAW harus dimakamkan, lalu ada salah satu sahabat yang menyampaikan, Innal anbiya'a yudfanuna haitsu matu. Sesungguhnya para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal. Nah, berdasarkan hal ini, maka khusus bagi para nabi, mereka dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Sementara selain nabi dimakamkan di tempat umum. Coba kita lihat di sini. Ini tentang pemindahan jenazah. Saya coba cek hadisnya. Al-anbiya yudfanuna. Nah, di sini ya. Hadis
yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ikhtalafu fi dafni, mereka berbeda pendapat mengenai tempat pemakamannya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu nasihat yang belum pernah aku lupakan. Qala, beliau bersabda, ma qabadallahu nabiyan, tidak ada seorang pun nabi yang Allah cabut nyawanya, illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di tempat di mana nabi itu senang untuk dimakamkan di situ. Fadafanuhu fi maudhi'i firashihi, maka akhirnya mereka memakamkan Nabi Muhammad SAW di tempat tidur beliau, di tempat wafatnya beliau SAW. Dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, lamma qubida Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW wafat, ikhtalafu fi dafnihi, mereka beda pendapat mengenai tempat makamnya. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an, aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qabadallahu nabiyyan illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana nabi itu ingin dimakamkan di situ. Idfinuhu fi maudhi'i firashihi, maka makamkanlah beliau di tempat wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari hal ini terdapat kaidah bahwasanya para nabi dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Sehingga apakah ini syariat atau budaya? Jawabannya syariat yang Allah tetapkan untuk para nabi saja. Selain nabi tidak boleh. Sehingga mati di JIH, nah, jangan dimakamkan di situ. Mati di Sarjito dimakamkan di situ. Wow, nanti rumah sakit jadi makam di mana-mana. Tidak berlaku bagi yang lain. Wallahu a'lam. Mikrofon. Baik, kita baca pertanyaan, kita utamakan yang terkait dengan materi dulu. Yang pertama, bismillah. Saya pernah mendengar tentang hadis Nabi SAW terkait dengan pahala menyolatkan dan mengantarkan jenazah, yaitu masing-masing 1 qirot. Nah, apakah boleh seorang wanita mengantar sampai kuburan? Mungkin ini terkait dengan apakah boleh wanita ziarah kubur, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Pernah suatu ketika Ibnu Umar itu punya kebiasaan, kalau ada jenazah hanya nyolati, setelah itu pergi, pulang. Beliau tidak pernah ikut mengantarkan ke makam, karena beliau berpikir gak ada pahalanya kalau saya harus mengantarkan jenazah ke makam. Sampai akhirnya Ibnu Umar mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazah hatta shalla alaihi, siapa yang menghadiri jenazah lalu mensolatinya, falahu qiratun, maka dia punya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta yudfan, dan siapa yang mengiringi jenazah sampai pemakaman, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ibnu Umar ragu, apa betul hadis itu? Coba kamu tanyakan ke Aisyah. Nyuruh orang, tolong tanyakan ke Aisyah. Ibnu Umar waktu itu sudah nunggu di masjid, dan beliau mengambil segenggam tanah. Ketika utusan itu datang,
apa betul yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Kata utusan tadi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Siapa yang menyolati jenazah kemudian mengantarkannya sampai makam, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ini tanah yang di genggaman Ibnu Umar dibanting. Laqad fatani qararit katsira. Aku sudah kehilangan banyak qirat. Emosi beliau emosi. Genggam tanah kemudian dibanting. Laqad fatani qararit katsira. Aku sudah kehilangan banyak qirat. Dan ini salah satu di antara bukti bagaimana sahabat itu kalau kehilangan amal, padahal mereka punya kesempatan ketika itu, tapi kenapa tidak dikerjakan? Itu emosi. Kalau kita kan alhamdulillah, biasa saja ya, nggak ada suasana sedih atau emosi. Punya kesempatan untuk beramal, dan kita kehilangan amal itu, kita biasa saja, tidak sedih dan tidak emosi. Selanjutnya, bagaimana dengan wanita? Ketika ada larangan dan ada perintah yang berbenturan, maka sisi larangan didahulukan daripada sisi perintah. Paham ya? Sisi larangan didahulukan daripada perintah. Baik. Sehingga wanita ini dilarang untuk datang ke kuburan. Sebagaimana keterangan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'an ittiba'il janaiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami para wanita untuk mengiringi jenazah. Walam yu'zim 'alaina, tapi beliau tidak tegaskan. Kata Ummu Atiyah, beliau tidak tegaskan. Coba teks hadis ini. Di sini teks hadisnya dari sahabat Ummu Atiyah. Siapa nama sahabat Ummu Atiyah? Nusaibah. Sahabat Ummu Atiyah mengatakan, Nuhina anittiba'il janaiz. Kami para wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak ditegaskan kepada kami. Nah, kalimat dilarang untuk mengiringi jenazah menunjukkan wanita jangan melakukan. Kalimat walam yu'zam alaina ini istihadnya Ummu Atiyah, dan dipahami oleh para ulama berarti status hukumnya makruh, tidak sampai haram, karena larangannya tidak larangan tegas. Dah? Oleh karena itu, kalau itu dimakruhkan, tidak ada amalan makruh, Pak. Nggak ada amalan yang hukumnya makruh. Amalan itu jika mau berpahala minimal sunnah. Tidak ada makruh, nggak ada. Makruh kok berpahala itu tidak ada. Berarti bagaimana kalau wanita pengen mengantarkan jenazah ke kuburan, nggak ada pahalanya, tapi dia melakukan yang makruh? Milih yang mana? Di rumah atau tetap mengantar? Terus pahala 1 qirat itu hanya berlaku bagi laki-laki. Apalagi menurut pendapat ulama yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur, seperti pendapat Hambali. Wanita dilarang ziarah kubur. Sehingga pada posisi ini yang lebih aman sebaiknya bagi wanita di rumah saja. Cukup sholat jenazah. Bisa Pak wanita sholat jenazah? Sangat mungkin. Cukup mudah untuk sholat jenazah bagi wanita. Jenazahnya disolati di masjid, para wanita bisa ikut jamaah di situ. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang pertama Ustadz, apakah ketika dikuburkan pada malam hari boleh membawa obor atau penerangan lampu? Kemudian yang kedua, terkait pemakaman jenazah yang ditumpuk atau dijadikan satu. Misalnya istri meninggal beberapa tahun kemudian suami dikuburkan di liang yang sama dengan istri, apakah boleh? Baik. Mengenai memakamkan jenazah di waktu malam, para ulama sendiri menilai perbuatan ini sebagai perbuatan yang makruh. Di sini ada keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Jabir bin Abdillah pernah mengatakan, Ra'ana sunnaran fil maqbarah fa'atauha fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qabri wa idza huwa yaqulu nawilni sahibakum fa idza huwa rajulul ladzi kana yarfa'u sautahu bidzikri. Mengenai memakamkan jenazah di waktu malam, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan makruh. Ibnu Hazm menilai itu haram. Dan ini yang diikuti oleh Syekh Albani. Dan di antara dalil yang membolehkan adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah. Ada orang yang melihat obor di kuburan. Fa'atauha, maka mereka pun mendatangi obor tadi. Ternyata Rasulullah SAW sedang berada di kuburan. Wa idza huwa yaqul, dan beliau mengatakan, nawilni sahibakum, coba mana jenazahnya, berikan ke aku. Fa idza huwa rajulul ladzi kana yarfa'u sautahu bidzikri. Ternyata beliau adalah orang yang tadi mengangkat suaranya ketika zikir. Baik. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan, hadhin nar kanat lil idha'ah. Api ini untuk penerangan. Karena itu Abu Dawud menyebutkan ini dalam sunannya dengan memberikan judul bab ad-dafnu bil lail, memakamkan mayit di waktu malam. Kata Imam Ahmad, la ba'sa bidzalika. Wa qala Abu Bakar, dan kata Abu Bakar Al-Khallal, memakamkan di waktu malam. Wa Abu Bakar dufina lailan, Abu Bakar dimakamkan di waktu malam. Ali dimakamkan di waktu malam, demikian pula Fatimah. Dan Aisyah mengatakan, aku mendengar orang yang menggali kubur di akhir malam ketika memakamkan Nabi SAW. Di antara sahabat yang dimakamkan di waktu malam adalah Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud. Uqbah bin Amir memberikan keringanan, Ibnu Musayyib juga sama. Wallahu alam. Intinya dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum pemakaman jenazah di waktu malam. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian menilai makruh, dan ada juga yang menilai haram. Nah, dan kalau berpendapat boleh, berarti membawa lampu karena untuk kepentingan pemakaman, hukumnya diperbolehkan. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebentar lagi masuk bulan Agustus, biasanya kami diminta donasi untuk perayaan Agustusan. Nah, bagaimana hukumnya terkait dengan itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, yang saya pahami kalau sifatnya perayaan yang mubah seperti lomba-lomba mubah, kemudian kegiatan yang mubah, insya Allah tidak masalah untuk memberikan donasi di sana. Bagaimana dengan peringatan itu? Peringatan ini sifatnya peringatan duniawi, tidak ada latar belakang agama. Dan sebagian ulama memberikan toleransi, seperti fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Dr. Khalid Al-Muslih, beliau menantunya Syekh Utsaimin, ya. Sehingga ketika masyarakat ikut terlibat dalam perayaan itu, tapi yang sifatnya dukungan mubah, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.